Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa nasba mawazini. Para hadirin jamaah rahimakumullah, kita sedaya ini dikengken selalu jejekno timbangan. Artinya jangan sampai kita nanti menyesal karena antara kebaikan dan kejelekan ini menang jeleknya. Jadi berusaha terus agar supaya kebaikan nanti lebih berat daripada kejelekannya. Lil mizani murajjahatun katsirah. Untuk agar supaya timbangan kita nanti itu lebih berat kebaikannya, ini banyak sekali caranya. Wa minha qaulul abad la ilaha illallah. Antaranya yaitu seorang yang sering memperbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini menjadikan timbangannya berat nanti itu. Alhamdulillah, seorang pengamal wirid Tijani ini sudah mengamalkan kalimat la ilaha illallah pagi, sore, dan juga dalam wazifah. La ilaha illallah hisni. La ilaha illallah itu adalah bentengku. Hadis qudsi. Faman dakhala hisni amina min azabi. Barang siapa yang masuk ke bentengku, maka dia aman dari siksaku. Dikengken selalu sing kathah maca kalimat la ilaha illallah. Kepengin selamat gak sampai kena adabi Allah Subhanahu wa taala. Laisa ala ahli la ilaha illallah wahsyatun fi kuburihim wala fi nusyurihim. Seorang yang ahli mengucapkan kalimat la ilaha illallah nanti tidak akan merasa ketakutan dalam kuburannya, dan juga tidak akan ketakutan ketika dibangkitkan dari kuburannya. Maktubun ala babil jannah la ilaha illallah la u'adzibu man qalaha. Ditulis di atas pintu surga kalimat la ilaha illallah. Barang siapa yang mengucapkannya, la tu'adzibu man qalaha, tidak akan mendapat siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak sekali. Yang jelas murajjahatun lil mizan, untuk meringankan beban sehingga nanti ditimbang antara baik dan jeleknya ini banyak baiknya. Wa minha al-khuluqul hasan. Terusannya lagi, biar nanti timbangannya yang berat itu kebaikannya, khuluqul hasan. Kita harus berbudi pekerti yang baik, akhlak yang baik,
tata krama sing apik. Gimana caranya? Tata krama sing apik gimana? Kata Rasulullah, laisa minna man lam yukir kabirona wa yarham saghirana wa ya'rif li alimina haqqahu. Ini Rasulullah yang dawuh. Pengen budi pekerti yang baik, tata krama sing apik, khuluqul hasan, orang yang bisa menghormat kepada orang yang lebih tua. Jadi sing tua dihormati. Wa yarham saghirana, terusannya lagi, seorang yang sudah dihormati, yang dituahkan, itu juga punya belas kasih kepada yang lebih muda. Dihormati, nek wis dihormati gak mentang. Karena dia mengandalkan tuahnya. Aku sing luwih tua kok lah apa? Ya kono sirene dhisik. Misalnya seperti itu. Itu hendaknya dihilangkan. Sifat ta'ani, karpe dhewe, sifat-sifat sing garing ndutukno awake iku lebih mulya, lebih gedhe, luwih dhuwur pangkate, itu dihilangkan. Sampai orang haji itu kenapa? Kok diharuskan sama? Haji orangnya datang macam-macam. Yang kaya mentok ada, yang sedang ada, yang fakir banyak. Tapi kenapa kok disuruh pakai ihram semuanya? Kenapa nggak yang kaya pakainya lain? Yang sedang pakainya seragam segini, yang nggak punya pakai enggak? Biar sama. Kita semua ini tidak ada bedanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ojo ngetokno kebolehane, ojo ngetokno kelebihane, kita tidak ada apa-apanya. Ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di hadapan Allah dan orang yang paling bertakwa. Maka eling-eling ya, karena dia merasakan kaya, karena kekayaannya. Siapa sih? Oh, gampang itu. Mau mana? Beres nanti saya beli selesai sudah. Nah, ini mengandalkan kekayaannya. Dia tidak bisa, tapi dia bisa menguasai segala-galanya karena mengandalkan kekuasaan dan kekayaan. Banyak seperti ini. Dia punya pondok, pesantren, nggak ngajar, santrinya banyak, bisa. Gimana? Beli kiai, beli ustad, beli orang pinter, dibayar semua, rame pondoknya, betul apa tidak? Ada seperti ini banyak. Punya sekolahan megah, masya Allah, orangnya yang keluar dari situ hebat semua. Tapi yang punya nggak ngajar. Karena dia beli ustadz, dia nggak punya titel, SD mungkin nggak selesai, tapi pengajarnya minimal S1, semua bisa dibeli. Wah, ini bahaya. Gampang itu. Mana dari sekarang semua bisa dibeli. Kalau sudah ada begitu, naudzubillah. Ya, nih. Khuluqul hasan, budi pekerti yang baik. Kalau sampai benar-benar menjalani ini, sampai nanti akan mendapatkan di sana pahala yang sangat besar sekali, sehingga timbangan sampean setelah ditimbang ini kebaikannya lebih berat daripada kejelekannya. Masya Allah. Gimana? Malam yukir kabirona, bukan termasuk golongannya Rasulullah. Kalau ada orang
yang tidak bisa menghormat kepada orang yang lebih tua. Ini tuanya tok nih loh ya, bukan karena alimnya. Wa yarham saghirana. Yang lebih tua punya belas kasih kepada yang lebih muda. Jadi sing tua dihormat, sing wis dihormat gak oleh mentang. Wa ya'rif li alimina haqqahu. Seorang harus mengetahui hak-haknya seorang guru. Ini orang guru, ini orang alim, bagaimana haknya? Lah, termasuk di sini para jamaah rahimakumullah, ternyata membantu para ulama, membantu orang alim, ini juga termasuk sesuatu yang menjadikan nanti kebaikannya banyak sekali, berat sekali di akhirat. Wa madadul ulama, termasuk biar berat timbangannya nanti, ini sama para alim ulama, kita membantu, ngerewangi biar dakwanya lancar. Ini juga termasuk apa? Menjadikan berat timbangannya dalam kebaikannya nanti. Jangan sampai ada di antara kita, karena saya juga pernah mendengar ada seorang iri sama kiai, iri sama orang alim. Ada orang kiai diundang dalam undangan, habis diundang dikasih uang, dikasih amplop. Ini orang di belakang ngomong, enak kiai itu ya, dongotok oleh duit. Enak kiai itu dongotok oleh duit. Gak pegel, gak apa dongotok, dapat uang. Ya Allah, ada orang seperti itu. Padahal para hadirin, para jamaah rahimakumullah, ternyata jadi seorang kiai itu gak mudah, jangan dikira mudah, susah jadi kiai itu. Karena apa? Ada memang seorang alim pinter nggak jadi kiai banyak. Ada orang yang sedang-sedang saja kelihatannya, tapi jadi kiai, dihormati orang. Karena apa? Itu pilihannya Allah, sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada amalan tersendiri yang menjadikan orang-orang itu senang sama dia. Jadi repot kalau diiri, repot. Karena dia ada sembrani, ada magnet, ya. Itu karena apa? Karena dia pernah mempeng, pernah getu, pernah semangat zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbulan-bulan lamanya, bahkan bertahun-tahun, sehingga adalah magnet di situ, nyambung orang itu. Makanya banyak orang alim, kenapa nggak nyuri itu aja, mau nyuri yang itu, lain magnetnya nggak nyambung, gak nyambung. Kalau kiai, saya yakin kalau orang sudah dijadikan kiai sama orang, sama masyarakat, dia betul-betul pernah mempeng, pernah gedu, nggak mungkin dia diam-diam. Gak mungkin itu. Pasti pernah bersungguh-sungguh dalam beribadah. Wa minha qada'ul hajatil muslim. Termasuk juga biar nanti beban timbangan yang baik itu lebih berat daripada yang jelek. Qiraatul Quran. Kita
disuruh, dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Qiraatul Quran. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, Al-Quran ma'dabatullah. Fakhudhu min ma'dabatihi mastata'tum. Al-Quran itu suguhannya Allah. Suguhannya Allah. Fakhudhu min ma'dabatihi mastata'tum. Kalau disuguhi sama Allah, ya cicipilah, ambillah. Mastata'tum, semampu sampean. Sampean bertamu ke rumah teman. Wah, mau ke sweet mas saya senangi itu. Sampean disiapi minuman yang mewah, buah-buahan yang serba mewah, makanan yang mewah-mewah, semuanya enak semua, disuguhi untuk sampean. Setelah sampean masuk, sampean tidak mau nyicipi sama sekali. Sampean nggak mau sama sekali, nggak mau nyicipi. Bagaimana perasaan yang ngasih suguhan ini? Al-Quran ma'dabatullah. Quran itu suguhannya Allah. Fakhudhu min ma'dabati, maka ambillah, cicipilah suguhannya. Masya Allah ya. Itu Al-Quran. Ada keterangan mathalul mu'min alladzi yaqra'ul Qur'an karaihana rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Seorang mukmin yang mau membaca Al-Quran itu diumpamakan kayak buah raihana. Raihana itu bagaimana? Buah-buahan yang baunya enak, rasanya juga enak. Orang mukmin mau baca Al-Quran, misalnya seperti buah jeruk, ya, duren, yang suka, ya, ini baunya seneng, enak, rasanya juga enak. Raihan. Wa mathalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an. Sekarang tulisannya lagi. Orang mukmin percaya adanya Allah, Rasulullah dan seterusnya, tapi dia tidak mau baca Al-Quran. Katamarat, katanya seperti buah kurma. Ta'muha thayyibun wala rihalaha. Rasanya enak, manis, tapi tidak ada bau. Nggak ada baunya kurma. Itu perumpamaan orang yang mukmin nggak mau baca Al-Quran. Nah, sampean kalau nggak ada baunya, nah berarti sampean kurang baca Al-Quran. Pengen jadi orang Masya Allah nggak mau baca Al-Quran. Mana baunya? Nggak dicium orang nggak bau. Begitu juga tadi kiai, ya pinter tok, ngandano alimen tok, nggak bisa, harus ada baunya. Ya, ini orang mukmin tapi tidak mau baca Al-Quran. Rasanya legi, manis, tapi nggak ada bau. Itu sing Masya Allah ya. Sekarang wa mathalul munafik. Orang yang munafik. Tahu orang munafik enggak? Belum tahu. Munafik itu ya, idza tumina khana. Kalau dipercaya dia khianat. Wa idza hadatsa kadzaba. Kalau ngomong bohong.
Wa idza ahada ghadara. Kalau janji ingkar. Wa idza khasama fajara. Kalau dia ada perselisihan, keterlaluan dia. Masa dibesar-besarkan. Itu munafik. Lah, di sini wa mathalul munafiq alladzi yaqra'ul Qur'an. Seorang munafik bohong, janji gak tepat, ya, kalau ngomong gak bohong, kalau dia permusuhan keterlaluan, masa sedikit membunuh dan macam-macam, ya. Alladzi yaqra'ul Qur'an. Dia mau baca Al-Qur'an. Ini diumpamakan seperti buah-buahan. Yang mana buah-buahan itu, ya, rasanya pahit, baunya enak. Buah apa itu? Hah? Buah apa kira-kira? Melinjo. Rasanya pahit, baunya enak. Ini nggak mau orang nggak doyan itu orang. Apa kira-kira itu? Buah-buahan rasanya pahit, nggak ada orang yang mau sudah. Tapi baunya enak, sedap, semua orang suka. Apa? Nggak tahu. Nggak ada yang tahu di sini. Masa nggak ada di sini? Apa? Buah apa? Nggak ada yang tahu ya? Masya Allah. Durian enak, baunya enak, rasanya juga enak. Ini rasanya nggak ada yang mau, sudah. Semua orang nggak mau sudah. Tapi baunya semua orang seneng. Jamur? Bukan. Bukan. Ini kalau bahasa orang daerah saya, ya, ini namanya buah keler. Tahu ya? Mana alhamdulillah itu buah-buahan yang mana? Rihuha murrun au khabithun wa ta'muha murrun. Rasanya pahit, baunya juga nggak enak. Buah apa? Buah apa coba yang tahu siapa? Ini buah-buah rasanya wis gak enak, baunya juga masya Allah nggak enaknya. Kali berat timbangan kebaikan daripada kejelekannya, masya Allah. Ya. Masya Allah ini. Wa ta'limun nas al khair. Juga kita mengajar kepada teman-teman dalam kebaikan. Ini menjadikan nanti timbangan sampean berat kebaikannya. Wattiba'ul janazah. Ada orang meninggal, kita mengikuti jenazahnya sampai ke kuburan. Jangan sampai sekarang tuh musim di daerah saya ini ya. Kalau ada orang meninggal takziah di tempat itu, setelah itu ke kuburan dia pulang. Kalau di sini sampean pengen mendapat pahala yang banyak, yang gede, yang besar, ittiba'ul janazah, diantar jangan sampai ke kuburan. Masya Allah ya. Wal mar'u alladzi yamutu lil insan fayahtasibuh. Termasuk juga menjadikan orang itu berat timbangannya di akhirat nanti, seorang anak yang berjuang untuk kebaikan
meninggal dan orang tuanya ridho. Kehilangan dia itu ikhlas. Karena ada orang yang nggak terima. Masya Allah, sudah tinggal ngambil buahnya kok meninggal. Biayai mulai kecil sampai besar, di pondok no, di sekolah no, sampai dukur. Barang selesai kecelakaan meninggal. Dia itu menyesalnya, masya Allah. Padahal para jamaah hadirin rahimakumullah, kalau sampean ridho dengan perjuangan anak sampean, itu menjadikan sampean nanti mendapat pahala yang berat sekali pahalanya, sehingga menjadikan keberatan itu lebih berat daripada kejelekan. Semua Allah yang ngatur. Nah gitu. Idza jaa ajaluhum la yastakhir sa'atan wala yastaqdimu. Masalah hidup mati ini semua Allah yang ngatur. Kita beri orang tua ya dipinterno, diondokno, di ngajino, sudah. Kalau dia diambil Allah sebelum waktunya ya kita ikhlas. Ikhlas sampean itulah menjadikan beratnya timbangan sampean nanti. Wassalatu ala nabi, baca salawat. Wa qasdul istighfar, memperbanyak baca istighfar. Wat tasbih, baca tasbih. Wat tahmid, baca alhamdulillah. Nah ini yang perlu ditekankan lagi. Orang baca alhamdulillah kebanyakan itu kalau lagi mendapatkan kenikmatan saja. Padahal enggak begitu. Seorang mukmin ya mendapatkan apa saja, baik itu mendapatkan rezeki yang banyak atau dikasih musibah, tetap kita bilang alhamdulillah. Oleh rezeki alhamdulillah, blessed ya si alhamdulillah. Itu orang mukmin. Apapun yang terjadi kita harus selalu mengucapkan kalimat alhamdulillah. Wa tahlil, tadi itu kalimat la ilaha illallah, wa takbir, Allahu akbar, dan sedekah. Wa takhfiful amal anil khadim. Nah ini lagi ini perlu diperhatikan. Takhfiful amal anil khadim, meringankan pekerjaan pegawai. Ini meringankan beban pekerjaan pegawai. Punya pegawai diforsir, kamu kok mek gini dong, apa sehari dapat gini dong. Wah, ini tidak begitu. Sampai kepingin banyak pahalanya, berat timbangannya nanti. Takhfiful khadim, takhfiful amal anil khadim, meringankan pekerjaan pegawai. Wal udhiyah, dan berkurban, masya Allah. Wa nasri sahaifi wa ma fil jahimi min tibaki wa hayati. Wa nasri sahaifi. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah, nanti kita semua itu akan mendapatkan buku catatan harian kita. Sampeyan jangan seenak-enaknya melakukan perbuatan yang penting nggak ada yang tahu. Semua yang sampeyan lakukan, semua apa yang sampean katakan, ini ada yang nyatet. Illa ladaihi raqibun atid. Ada malaikat raqib, ada malaikat atid. Jadi ada buku itu dicepret, sudah ada semua ini. Nanti tinggal ngasih saja.
Wa yuta bi kulli insanin fatudau sahifata hasanati fi kaffatin wa sahifata sayyiati fi kaffatin hatta yaban lahu wa li ghairihi rujhanuha wa nusanuha. Nanti akan ketahuan di sini mana yang baik, mana yang jelek, semua akan ketahuan. Akan disebarkan nanti semua. Ada yang menerima dengan tangan kanan, berarti dia baik. Ada yang menerima dengan tangan kiri, naudzubillah, dia berarti enggak baik. Ini semua nanti bakal menerima catatan masing-masing. Wa yu'ta bis-suhufil lati katabatha al-malaika 'alal ibad fa yakhluqullahu ta'ala fiha taqalan wa khufatan 'alal qadri a'mal. Nanti itu nerimanya macam-macam. Ada dengan cara dia keberatan, ada dengan cara enteng. Nerima itu ringan, enggak berat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu'radun nas yaumal qiyamah thalatha aradat fa amma ardatan fajidal wa ma'adir wa amma al-qudud thalitha fa inda tatirus suhuf fil aidin fa akhid bi yamini wa akhid bi shimali. Nanti akan didampakkan ada 3 macam. Yang 2 berupa mujadalah, debat, dan ma'adir, yaitu saling membuat alasan, dia punya alasan macam-macam. Ya, yang ketiga ini fa inda dzalik tatiru suhuf fil aidi fa akhudhu bi yamini wa akhudhu bi shimali. Nanti akan disebarkan lembaran kertas, disitulah ada yang mengambil dengan tangan kanan, ada yang mengambil dengan tangan kiri. Wa ma fil jahimi min tabi'atin tibakin. Perlu diketahui bahwa di neraka itu ada tingkatnya, ada martabatnya. Laha sab'atu abwab. Pintu neraka ada 7, yakni sab'u tabaqat. Tadruna kaifa abwab jahannam hakadha wa ihda yadayhi 'alal ukhra ay sab'atu abwab ba'daha fawqa ba'd. An-naru sab'u darakat. Neraka itu ada 6 tingkatan. Awwaluha jahannam. Pertama namanya neraka jahannam. Tsumma ludza, kemudian neraka namanya ludza. Tsummal hatama, kemudian as-sa'ir, kemudian sakar, kemudian jahim, yang terakhir namanya hawiyah. Fit tarkil ula ahli tauhid, orang yang ahli tauhid yang melenceng, ini tempatnya di neraka yang pertama. Ini neraka jahanam. Mafisaniya an-nasara, neraka yang namanya ludza, ini tempatnya orang Nasrani. Mafitsalitsa al-yahud, yang ketiga ini hatama, ini tempatnya orang Yahudi. Mafir rabi'a as-sabiun, neraka yang keempat ini ditempati oleh orang yang keluar dari agama Islam. Mafil khamisa al-majus, orang Majusi, agama Majusi, nyembah api. Jadi di neraka nomor 5. Mafis sadisa ahlus syirki, yang keenam itu ditempati oleh orang yang syirik, menyekutukan Allah. Mafis sabi'a al-munafiqun, neraka yang nomor 7 ini ditempati oleh orang munafik. Nah, munafik ini tadi itu, kalau dipercaya khianat, kalau ngomong
bohong. Kalau janji ingkar. Kalau berkelahi keterlaluan. Ini munafik, tempatnya di neraka yang paling rendah. Lah, paling rendah-rendahnya ini namanya hawiyah. Hawiyah itu adalah telaga yang paling dalam sekali. Ini tempatnya orang munafik. Kalau menurut sini kira-kira di antara kita mesti kecantol ini. Iya apa enggak? Kecantol. Hah? Yang terakhir ini nyantol terakhir ini. Karena kalau kita nggak hati-hati kemana lari kita? Munafik, al-munafik. Innal munafikina fi tarkil asfali minan nar. Itu Al-Qur'an sudah. Innal munafikina fi tarkil asfali minan nar. Padahal ciri-cirinya orang munafik jelas. Kalau empat-empatnya tadi ada pada diri seorang, itu namanya munafik yang murni. Loh iya. Jangan dikira harus semuanya, enggak. Kalau dipercaya bohong, khianat, dipercaya khianat. Kalau ngomong bohong, janji ingkar. Kalau ada permasalahan, berkelahi, keterlaluan, semuanya ada. Ini munafik murni namanya. Nah, kalau munafik saja di antara salah satu tadi itu ada pada diri kita, itu namanya sudah munafik sudah. Kira-kira kaya-kaya akeh kaya-kaya Hah? Kira-kira banyak kira-kira ini. Kalau sudah begini kemana kita? Mau kemana kita? Tempat yang paling rendah, tempatnya orang munafik, ini dalam telaga sangat dalam sekali. Masya Allah, Masya Allah. Inna fi jahannam 70,000 wadin, fi kulli wadin 70,000 sa'ab. Fi kulli sa'abin 70,000 su'ban wa 70,000 aqrab, ayantahil kafir wal munafiq hatta yuwafiqa dzalika kullah. Lah ini. Ada lagi ini, ya. Dalam neraka, maka jahanam ini ada 70 telaga. Setiap telaga ada 70 golongan. Setiap golongan ada 70 ular dan 70 kalajengking. Masya Allah. La yantahi al-kafir wal munafiq hatta yuwafi'a dzalika kullah. Enggak habis-habis sebelum orang munafik, orang kafir, enggak habis sebelum ketemu sama yang tadi semuanya itu. Masya Allah. Jadi perlu diketahui lagi, innalil insan li thalathatin faminhum lillah wa minhu nafsi minhu bidud wa turab. Manusia dibagi ada 3. Di manusia dibagi ada 3. Yang satu kembali kepada Allah, milik Allah. Yang satu kembali kepada dirinya sendiri. Yang satu kembali ke tanah. Itu manusia. Dibagi 3, satu kembali kepada Allah, satu kembali pada dirinya sendiri, yang satu lagi kembali ke tanah. Fa amma ma kana lillahi faruhu, kembali kepada Allah ruhnya. Ruh kita kembali kepada Allah. Wa amma ma kana nafsi fa amaluhu khairan kana aw syarran. Yang kembali kepada dirinya sendiri, amal perbuatannya baik jelek atau baik. Elek bakal balik nang sampean dhewe bagus,
sampai juga akan menerima nanti kebaikan itu. Wa minhu li nafsihi, wa minhu lidub wa turab, dan kembali kepada tanah. Itu apa? Ya, fajasaduhu. Wa amma ma kana lidub wa turab fajasaduhu, yang kembali kepada tanah ya jasad kita, badan kita itu kembali kepada tanah. Jadi yang kembali kepada sampean sendiri hanya apa? Amal perbuatan sampean. Baik itu perbuatan yang baik atau yang jelek, nanti akan kembali lagi. Sampean akan menerima amal perbuatan sampean itu. Masya Allah.